Halo Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru yang ngajar di pondok pesantren pasti relate ya sama ini. Siswa belajar di kelas tuh nggak pakai bangku, tapi kita pakainya dampar. Seringnya siswa masuk kelas tuh nggak pakai seragam, malah pakai sarung tanpa pakai sepatu. Pada saat jam kosong atau pada saat gurunya membosankan, mereka akan tidur. Sarana prasarana di sekolah itu ya gitu deh. Dan yang terakhir, ilmu agama itu nomor satu, dan ilmu umum nanti dulu. Bapak Ibu guru, perkenalkan, saya Vina, saya guru IPA di pondok pesantren dan saya bangga jadi guru. Saya mengajar di pondok pesantren yang ada sekolah umumnya itu sudah sekitar 6 tahun. Dari 6 tahun itu tentu saja banyak sekali tantangan yang saya alami. Nah, apakah itu membuat saya menyerah? Tentu saja tidak, Bapak Ibu guru. Karena saya guru merdeka belajar, maka saya harus melakukan inovasi terus-menerus untuk menyiasati itu semua. Ketika siswa itu pakainya dampar tanpa pakai bangku, asal Bapak Ibu guru tahu, itu justru sangat mempermudah kita untuk mengakomodir kelas. Jadi, kalau pakai bangku, itu kan susah dipindah-pindahnya. Tapi ketika kita pakai dampar, itu sangat fleksibel untuk dipindah-pindah. Jadi siswa itu lebih mudah untuk berdiskusi maupun mengerjakan tugas secara kelompok. Ketika siswa itu masuk kelas tanpa pakai seragam, pakainya sarung, atau mungkin pakai seragam di hari lain dengan alasan seragamnya hilang ketika dijemur, saking banyaknya nih teman-temannya, itu yang saya lakukan tentu saja menegur. Tapi ketika ini sudah mentok, "Bu, masa saya nggak bisa sih masuk kelas? Kan saya juga pingin belajar." Maka yang saya lakukan, "It's okay, nggak apa-apa, tapi lain kali jangan kamu ulangin lagi." Karena menurut saya, apa yang mereka pakai, itu tidak mempengaruhi terhadap apa yang akan mereka dapatkan di pelajaran saya. Gitu. Ketika jam kosong atau gurunya membosankan, kebanyakan mereka akan tidur. Kenapa? Karena mereka terlalu banyak kegiatan dengan kegiatan pondok. Jadi yang saya tahu di tempat saya itu kalau pulang sekolah, mereka akan melanjutkan dengan istirahat. Habis itu ngaji, habis itu diniyah. Belum lagi mereka nanti akan murojaah terhadap hafalannya. Terus kalau malam mereka masih harus melakukan segala kegiatan pondok sampai sekitar jam 11, jam 12 malam. Maka yang harus kita lakukan sebagai guru, menurut pengalaman saya, yang pertama, kita harus bikin suasana kelas itu jadi asyik. Jadi, pelajaran kita itu harus jadi pelajaran yang dinanti-nantikan. Biasanya saya pakai teknik diskusi. Kalau diskusi ini nggak mempan, maka saya akan pakai cara mereka untuk bercerita di kelas. Atau kita bisa aja dengan tanya jawab, yang penting tidak di luar ranah materi yang sedang kita bahas. Selanjutnya adalah sarana prasarana yang tidak mendukung. Sebagai guru IPA nih, Bapak Ibu guru, pasti kita kan butuh lab. Kita butuh praktikum, kita butuh kalau misalnya mau pengamatan-pengamatan, kita pasti butuh ruangan yang khusus memang dipakai itu. Selama ini itu tidak ada lab. Jadi apa yang saya lakukan? Saya membawa lab itu ke kelas. Saya ingat banget Bapak Ibu, saya pernah itu mau melakukan praktikum uji kandungan makanan. Kalau guru IPA pasti tahu nih, uji kandungan makanan tuh perintilannya tuh banyak banget. Mulai dari tabung reaksi, mortal pistil, plat tetes, belum bahan-bahannya, belum regennya. Itu semuanya saya beli sendiri. Dan saya ingat banget bawa dari rumah tuh bawa box yang gede banget itu pakai motor. Dan sampai sekolah tuh ngelihat antusias anak-anak. Mereka bisa praktikum yang tidak biasa mereka lakukan, itu benar-benar buat saya nangis dan terharu gitu Bapak Ibu. Sekali, 2 kali kayak gitu, jadi semuanya tuh saya bawa di kelas. Dan saya praktikum tuh nggak cuma sekali, ada uji kandungan makanan, ada lagi kayak misalnya praktikum-praktikum sederhana yang uji kandungan asap rokok, yang kayak gitu-gitu Bapak Ibu. Dan ternyata apa yang saya lakukan terus-menerus ini tetap dapat cibiran dari teman-teman saya. Mereka pasti akan bilang, "Ngapain sih repot-repot sama anak-anak? Ngapain sih mau bawa-bawa kayak gitu?" Dan mereka pasti bilang, "Aduh, mau banget sih repot, toh kita juga tetap digaji meskipun nggak kayak gitu." Gitu.
Tapi yang benar-benar saya rasakan dampaknya itu Bapak Ibu, setelah beberapa kali melakukan itu ternyata saya disorot oleh pihak kurikulum. Dan saya ingat banget di WA sama pihak kurikulum, "Bu, kira-kira Bu Vina untuk pelajaran IPA itu butuh apa saja ya? Kita akan sediakan." Dan akhirnya di tahun keempat saya ngajar, sekolah saya itu baru punya rangka, baru punya alat-alat lab yang sudah saya beli itu tadi diganti sama pihak sekolah, jadi itu masuk ke inventaris sekolah, terus kita juga baru punya torso, kita punya magnetic kit, kita punya, alat pengukuran kayak gitu, dan itu membuat saya bangga sekali karena ternyata apa yang saya lakukan, itu membuat lingkungan saya bergerak Bapak Ibu. Dari itu juga, saya juga melihat nih teman-teman saya jadi mau repot-repot ke kelas bawa proyektor, repot-repot ke kelas bawa, permainan-permainan kecil kayak gitu. Karena saya tahu di pondok pesantren itu mereka sudah terbatas terhadap alat komunikasi. Kita nggak bisa yang setiap saat nyuruh mereka, "Ayo cari info di Google," kayak di sekolah umum tuh nggak bisa. Sumber utama mereka itu hanya dari buku, hanya dari perpustakaan atau dari kita guru-gurunya. Kalau nggak kita yang terus belajar, kalau nggak kita yang terus berinovasi, itu mereka dapat dari mana? Padahal kita itu jadi guru, tujuannya adalah untuk mereka juga. Hari ini itu sudah 6 tahun saya mengajar di sana dan tetap sekolah saya masih belum punya lab Bapak Ibu. Dan saya masih tetap kalau mau praktikum ya bawa-bawa alat dari penyimpanan ke kelas. Tapi saya bangga Bapak Ibu, karena dari sana, dari hal kecil yang saya lakukan, saya bisa menggerakkan lingkungan saya. Yang terakhir, ini benar-benar kejadian dan ini bikin saya stres di awal-awal dulu saya ngajar. Jadi, anak-anak pondok pesantren atau santri yang sekolah di pondok pesantren itu, mereka menganggap kalau ilmu agama itu nomor satu. Sementara ilmu umum, eksak nih, saya yang ke bagian IPA, menurut mereka tuh nggak penting, itu nanti dulu. Karena bagi mereka, ketika mereka mati, mereka nggak akan ditanya tuh, berapa kecepatan jatuhnya apel dari atas pohon. Mereka nggak akan ditanya berapa jumlah tulang di tubuh manusia. Itu nggak penting buat mereka. Jadi yang saya lakukan adalah dengan terus belajar. Jadi, tiap materi yang akan saya ajarkan, semuanya akan saya hubungkan dengan ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis, dengan ijtima para ulama, dan ternyata itu berefek dengan mereka. Mereka lebih tertarik karena mereka tahu, oh ternyata ilmu umum itu juga ada hubungannya sama ilmu agama. Dan itu sangat-sangat membantu saya dalam pembelajaran. Jadinya saya lebih didengarkan, mereka akan lebih antusias dengan pelajaran saya. Dampak yang saya dapatkan pun itu lebih besar Bapak Ibu. Saya akan lebih banyak belajar, baca-baca buku, baca tafsir Al-Quran, bertanya-tanya ke orang, lingkungan sosial saya semakin banyak, ilmu saya semakin bertambah, jadi saya sendiri pun semakin berkembang. Dari situ Bapak Ibu, saya tahu kalau saya itu punya potensi yang terus berkembang ketika saya jadi guru. Dan itu sangat membanggakan untuk saya sendiri. Karena di kurikulum yang baru ini, di kurikulum Merdeka, kita itu bisa menyesuaikan semua yang kita ajarkan dengan kebutuhan anak-anak. Jadi kita tidak terpatok dengan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah, karena kita tahu mereka butuhnya apa. Dari situ, saya tahu kalau saya itu bisa terus berinovasi untuk menyesuaikan apa yang mereka butuhkan dengan apa yang akan saya ajarkan setiap hari. Dari paparan yang sudah saya sampaikan itu tadi Bapak Ibu, semoga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu. Jadi, keterbatasan yang ada di sekitar kita itu jangan mengekang Bapak Ibu guru. Kita bisa terus berinovasi, kita bisa terus belajar untuk memecahkan semua keterbatasan itu. Kalau Bapak Ibu menemukan kesulitan, Bapak Ibu bisa bertanya ke teman-teman sejawat, mencari tahu, menanya kepada para ahli. Kita bisa terus melakukan refleksi dan terus berkembang untuk menghadapi kesulitan itu.
Semoga Bapak Ibu terinspirasi dengan cerita saya. Saya adalah guru Wardah Inspiring Teacher. Saya adalah guru Merdeka Belajar. Dan saya bangga jadi guru Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu pun seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.